maaf ya guys, kita dari tadi nggak sebutin nama. Soalnya iya. kita takutnya mereka nggak mau disebutin di Iya. sini. Hai guys, welcome back to our channel. Bersama saya Hesti Dan Unsa. di season Kalian bertanya, kita menjawab. Tapi sebelum video dimulai jangan lupa subscribe. oke guys, jadi sebelumnya kita udah ada buat video pertanyaan tanya jawab seputar visa yang part 1. Dan sekarang kita Mau bikin yang part Part kedua 2. karena saking banyaknya yang bertanya. Nah, buat kalian kalau masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Langsung aja DM ke Instagram Kita Oke guys, jadi ini ada pertanyaan yang bertanya, halo Mbak, salam kenal. Tadi saya menonton channel YouTube-nya Mbak Hesti. Jadi di sini saya mau tanya untuk pendaftaran SRPI visa WHV biasanya di bulan apa ya, supaya saya bisa mempersiapkan diri. Halo juga, salam kenal. salam kenal juga. So, untuk SRPI itu biasanya di Dirjen Immigration itu Indonesia sendiri itu dibuka setiap bulan September sampai dengan Desember. Jadi untuk tahun kemarin dibukanya September 2019 sampai Desember 2019. Jadi untuk kalian yang mau mempersiapkan diri, persiapkanlah diri dari sekarang. Jadi untuk mendapatkan WHV kalian harus punya SRPI. Dan ingat, WHV itu sendiri bukan untuk yang lulusan SMA. Minimal harus kuliah Selama 2 2 tahun. tahun. Oh iya, dan untuk kalian yang masih bertanya-tanya tanggal berapa SRPI itu sendiri dibuka, kalian bisa lihat di whv.imigrasi.go.id. ya, nanti kita juga lampirin linknya di bawah ini, kalian bisa cek. Ya, di deskripsi ya. Iya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Halo Mbak Hesti. Jadi, saya agak bingung apakah SRPI sama WHV itu jadwal pembuatannya sama atau tidak? Terima kasih. Jadi untuk pembuatan SRPI dan WHV itu tidak bareng, nggak sama. Jadi syarat untuk membuat WHV sendiri, kalian harus mempunyai SRPI. Jadi kalian membuat SRPI dulu, baru WHV. Untuk SRPI kita udah sebutkan tadi, bulannya dan tanggalnya Unsa udah sebutin, lihat di mana. Dan untuk WHV sendiri kalian bisa cek di www.homeaffair.gov.au. Di situ under WHV kalian bisa lihat negara mana aja yang masih buka atau udah ditutup, udah disuspend. Nah, seperti itu kan. Nanti kita juga akan lampirkan link di bawah ini di deskripsi tepatnya. Jadi kalian jangan males-males ngecek ya. Iya. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kak, mau tanya nih soal WHV. Menurut kakak duluan belajar IELTS dulu atau belajar percakapan sehari-hari buat di Aussie nantinya? Nah, untuk pertanyaan ini, karena kalian akan dites IELTS yang tentunya nggak begitu mudah ya bagi saya, nggak tahu bagi kalian, tapi tentunya kalian belajarlah IELTS dulu karena itu penting. Untuk percakapan sehari-hari, kalian bisa dengan berjalannya waktu itu tadi, kalian bisa belajar sini seperti Unsa. Gimana? Iya, pokoknya setiap hari belajar. Jangan takut salah guys kalau belajar. Iya. Sama satu lagi, kalau di Indonesia kalau kita ngomong bahasa Inggris gitu ya, kadang dikatain, ih so Inggris lu, so apa lu, kayak ya pokoknya digituin. Kalian jangan mundur, kalian tetap aja lanjutin, tetap ngomong. Kalau bisa cari teman yang bisa ngomong bahasa Inggris atau ngomongnya native English kayak dari luar negeri gitu. Atau kalian juga bisa kayak dengerin musik. Tapi walaupun dengerin musik, kalian harus
menghayati apa arti Didengerin musik tadi. baik-baik. Iya, movie kayak film. Oh, walaupun filmnya nggak ada description, kalian bisa kayak lihat actionnya tadi. Oh, ini kayaknya seperti ini deh, seperti itu. Dan kalian ingat. Kalian juga kalau untuk awal-awal ya, untuk pemula kalian juga bisa nonton film yang ada subtitlenya. Ada tuh banyak yang gratis di itu di website. Iya, di website ini. Iya, seperti itu. Jadi untuk percakapan sehari-hari itu bisa sendiri dengan berjalannya waktu. Dan kalau untuk IELTS kalian emang harus belajar karena kalian kalian nggak tahu emang skornya dikit, cuman di situ kita nggak tahu nanti dapat tesnya itu kadang mereka membingungkan, kadang tesnya itu sampai kayak tesnya yang di akademi seperti itu. Jadi kalian belajarlah IELTS dulu sebelum belajar percakapan sehari-hari, itu saran dari aku. Iya, soalnya kalau IELTS itu gramarnya harus bener-bener ya. Iya, benar-benar. Verb 1, verb 2, verb 3 kayak gitu-gitu. Iya. Tapi kalau untuk percakapan sehari-hari kita awalnya ngerti 1 kata 2 kata, lama-lama lancar kalau iya. setiap hari ngomongnya. Ya, seperti anak kecil yang belajar berjalan merangkak. Kalau untuk percakapan sehari-hari kan nggak mungkin kita langsung berdiri gitu kan, harus merangkak pelan-pelan. Nanti kalau kita salah pasti bakalan dibenerin, makanya Iya. jangan takut salah. Di sini nggak akan ada orang yang ngetawain kalian kalau kalian salah, pasti kalian dibenerin. Oke, next. Jadi ini ada pertanyaan dari orang yang sama yang tanya tadi. Oh iya Kak, sama satu lagi Kak, mau tanya dulu, Kakak kursus atau belajar sendiri? Kalau belajar sendiri lebih efektif kerjain soal terus atau gimana ya Kak? Makasih ya Kak udah mau bales. Yang lain sombong soalnya cuma suruh lihat Google. Oh iya, iya. Dulu saya waktu masuk Australia itu sempat, karena saya pakai turis visa dulu ke sini, jadi saya sempat belajar di college selama 1 tahun untuk bahasa Inggris, grammar Inggris. Terus setelah itu udah 1 tahun udah lulus cert 1 bahasa Inggris. Terus aku belajar lagi bahasa Inggris untuk lebih memperdalam lagi karena basic dan grammarnya aku udah bisa. Jadi ya maksudnya bisa, bukan udah bisa. Jadi aku lebih cenderung praktek ke orang sekitar. Jadi dulu aku sebelum mendapatkan teman dari Indonesia, aku dulu berteman cari teman yang bule dulu karena saya pengen memperdalam bahasa saya pengen bisa interacting sama orang-orang di sekitar saya, karena dulu sering sama suami saya itu ajakin kayak ketemu sama kolegnya dia, jadi aku harus interacting, ada yang bisa aku omongin ke mereka walaupun penyampaiannya kadang itu agak nggak dimengerti, tapi kita berusaha sampai sekarang boleh dibilang lancar ya begitu deh, tergantung orang lain yang menilai yang aku ajak bicara. Kalau adik saya, nah kalau aku sendiri aku nggak pernah kursus. Dulu sempat mau kursus tapi waktunya selalu bertabrakan, jadi aku selalu ikut ekskul sampai sore, sampai jam 6 gitu baru pulang, jadi nggak sempat. Paling-paling juga praktek ngomong sama kakak ipar aku sama kakakku juga mulai dari SMP, dan aku sekolahnya sekolah pariwisata guys dulu, jadi bahasanya nggak cuma bahasa Inggris saja, ada bahasa Jepang, Mandarin, dulu sempat belajar bahasa Jerman, jadi ya mix. Iya. Dan dengan berjalannya waktu dia di sini kumpul sama teman-temannya dia yang kebanyakan itu bule semua, jadi mereka harus ngomong bahasa Inggris mau nggak mau, seperti itu guys. Jadi ya perdalamlah sendiri, kayak kita praktis, biarin salah kita nggak ada salahnya dong salah, ya nggak? Nah seperti yang aku bilang tadi guys, jadi kalian kalau cari temen itu yang nggak sama-sama ngomong bahasa Indonesia kalau mau memperdalam suatu bahasa. Kayak contohnya aku mau
memperdalam bahasa Jepang. Jadi aku ngobrol sama temanku yang dari Jepang, mau memperdalam bahasa Spanyol. Jadi aku ngobrol sama temanku yang dari Spanyol. Soalnya aku juga lagi belajar bahasa Spanyol, guys. Sampai sekarang pun kita sering kayak ngobrol sama teman-teman kita yang dari Spanyol. Mereka tinggal di sana, cuman kita ngobrol gitu kayak orang-orang dari Jepang, kayak temanku di Jepang. Ada salah satu teman dari Jepang di sini yang willing to mau ngajarin dia juga seperti itu. Jadi jangan menyerah, belajar terus belajar. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari orang yang berbeda. Mohon maaf ya guys, kita dari tadi nggak sebutin nama, soalnya kita takutnya mereka nggak mau disebutin di sini. Takutnya nanti kita sebutin itu privacy. Jadi kita selain memberi informasi dan kita menjaga privacy orang yang bertanya. Walaupun itu nanti pertanyaan kalian aku unggah, tapi nama kalian akan tetap privacy dan gak akan kuunggah. Soalnya kita juga gitu, kalau privacy gitu di up sama orang kan juga sakit hati kan gitu kan. Makanya jadi ini kita privacy. Tapi emang pertanyaannya ada guys, kita nggak buat-buat. Jadi lanjut ya. Oke, jadi halo Kak, saya mau tanya, yang waktu kamu ngajuin visa student dari visa turis itu posisinya kamu masih di Australia atau harus pulang ke Indonesia dulu? Maksud saya, apakah kalau kita datang ke Australia dengan visa turis, terus di Australia mau langsung kuliah, visanya bisa diubah jadi visa student nggak tanpa kita harus pulang Indo dulu? Nah, untuk pertanyaan ini biar adik saya yang jawab karena dia yang ngalamin. Oke, jadi saya dulu dapat visa turis itu dari tahun 2018 ya, waktu liburan. Iya. Jadi aku dapatnya 1 tahun dulu liburan ke sini 2018 Desember, kan masih ada sampai bulan Juli ya. Terus aku datang lagi ke sini bulan Mei. Itu karena di visa aku ada tulisan No Father's Day, yang artinya kita bisa mengubah visa kita di Australia tanpa harus pulang ke Indonesia. Jadi kalau kalian mengurus visa, turis visa, terus ada tulisan No Father's Day, berarti kalian bisa mengubah visa kalian di dalam negara ini. Iya. Tapi kalau nggak ada kalian harus pulang ke Indonesia dan ngurusnya dari Indonesia. Dan untuk No Father's Day and nggak ada tulisannya itu sendiri, kita nggak bisa request ke imigrasi. Jadi itu dikasihkan secara otomatis ke kita. Seperti aku dulu nggak ada itu No Father's Day. Aku harus keluar setiap 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali. Seperti itu. Oh ya guys, tips. Jadi kalau kalian mau apply student visa itu lebih mudah di Australia. Maksudnya kalau kalian udah di Australia. Soalnya pengalaman dari teman-teman aku juga gitu. Mereka juga bilang mereka kesini dulu pakai turis visa, terus baru ngurus student visanya di sini. Soalnya lebih gampang, orangnya ada di sini. Kalau di Indonesia kalian harus tes ini, tes itu. Iya. Pokoknya susah. Jadi nanti untuk student visa dan kemarin ada yang request visa 407, nanti aku akan unggah. Aku masih cari cara untuk menyampaikan ke semuanya supaya bisa diterima dan dimengerti. Jadi saya memberikan informasi itu supaya kalian itu bisa menerimanya dan mengerti. Nggak cuman menyampaikan informasi kalian nggak mengerti, nanti kan ini ngomong apa gitu. Jadi, oh ya guys, maaf. Iya. Kita juga memberikan informasi itu harus benar-benar akurat, karena kalau tidak akurat itu kita yang dosa. Iya. Jadi informasi itu sendiri saya angkat dari Home Affairs, dari Immigration Home Affairs, dan informasi itu juga aku ungkapkan ke orang yang ngerti tentang ini semua. Jadi aku minta pendapat ke beliau, apakah ini benar, apakah ini nggak benar. Tolong dicarikan
more informasi, dan saya akan menyampaikan lagi more informasi ke kalian dalam bahasa kita, karena kan kadang bahasa Inggris susah dimengerti juga. Jadi aku aku ungkapkan lagi ke bahasa kita supaya kita bisa mengerti, dan nggak ada lagi kayak berkurang kayak penipuan. Saya nggak suka itu. Dan untuk kalian yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanya-tanya di Instagram @hesti_apriliana_lister. Kalian follow Ya, nanti ini di situ, ada. ya di bawah situ. Atau kalian komen di bawah, nanti aku kasih informasi sedikit, nanti aku pindah kemana ngobrolnya biar kita ngobrol lebih panjang. Seperti itu. Tapi meskipun kalau kalian langsung ke Instagram juga nggak apa-apa. Iya, guys. pasti aku jawab. Pasti. Tapi dengan syarat jangan tanya masalah pribadi, karena kita bener-bener sorry banget, kita nggak share masalah pribadi. Masalah pribadi dalam rumah biarlah menjadi pribadi kita. Jadi kita share informasi yang bermanfaat untuk kalian semua, yang bisa kalian terima. Sama satu lagi guys, kalau kita balasnya agak lama jangan marah Iya, ya. karena kita juga punya punya urusan kesibukan sendiri-sendiri. Bener ini masih COVID-19, tapi saya juga masih belum kerja di COVID-19, masih stay home. Tapi saya terus terang saya masih sekarang upskill diri saya sendiri. Jadi kayak educate, aku join school lagi, sekolah lagi. ya biar walaupun iya, tua otaknya diisi terus. Informasi lagi for your information. Di sini itu kita kalau mau belajar sesuatu itu tidak mengenal umur. Iya, Berapa aja umur bisa berapa aja sekolah. bisa belajar, bisa sekolah. Contohnya ini nih. Oh yes, ya benar-benar ya. Orang Jadi tua. aku maksudnya ngasih saran ke kalian selagi umur kalian masih muda, gunakan umur kalian itu tadi untuk hal-hal yang positif, kayak belajar apa, toh nantinya juga berguna. Walaupun kalian tinggal di Indonesia, mau kerja di Indonesia juga akan mencari orang yang mempunyai bakat, mempunyai talenta. Walaupun ijazah kalian cuman SMA, SMP, tapi kalau kalian punya skill, talenta tersendiri, pasti orang itu, oh ngapain aku cari yang sarjana, yang nggak bisa apa-apa, ini yang SMP pinter. Nah, itu guys. Dan doakan saja nanti saya bisa membuka sesuatu di Indonesia, saya carinya orang yang seperti itu. Dan satu lagi guys, yang paling utama dimanapun, meskipun di Australia, di Amerika, dimanapun pokoknya, dimanapun kita berada itu yang nomor satu itu manner atau sopan santun. Dan cara kita mempresentasikan diri kita. Yes, itu. Setidaknya rapi. Iya, setidaknya rapi. Oke guys, itu tadi video dari kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan berita-berita dari kita. Dan untuk kalian yang masih bingung atau mau tanya-tanya, nggak usah sungkan-sungkan, langsung silahkan ke info. Instagram. Iya. Saya nggak akan, sekali lagi saya nggak akan marah atau sewot kalau ditanya pribadi. Cuman saya mau mengingatkan, jangan tanya itu kalau kalian ingin menerima jawaban yang benar. Terima kasih guys. See ya.